Setelah melewati masa-masa sulit memperkenalkan produk, memasarkan, gitu. Jadi ada rasa syukur dan bangga bahwa semua usaha itu akhirnya terbayarkan. Akhirnya juga pada posisi memotivasi orang-orang lain untuk terjun dan terjun dalam bidang wirausaha, membangun usahanya. Pia Mira ini merupakan satu produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Jadi ya saya harus berpikir bagaimana supaya produk ini bisa tersebar luas, dikenal oleh masyarakat luas. Untuk menghadapi permasalahan itu ya saya mencoba melakukan beberapa langkah, yaitu saya sama teman-teman karyawan yang masih 2-3 orang pada awalnya kita mencoba menjual produk kami di tempat keramaian-keramaian, sama seperti di CFD atau di taman kota di mana intensitas lalu lalang masyarakat itu cukup tinggi. Juga kami berusaha aktif ikut dalam kegiatan pameran-pameran. Jadi untuk ikut pameran itu bukan sekedar ikut pameran, itu bukan untuk mencoba mencari keuntungan dari penjualan, tapi supaya orang tahu bahwa ada ini produk baru, ada Pia Mira baru. Di samping itu kami juga mencoba menawarkan ke toko-toko kelontong, toko-toko yang menjual produk-produk kue yang biasa di pinggir-pinggir jalan itu, kami titip-titip. Ada juga yang paling berkesan di masa-masa itu, di mana saya biasanya bawa produk ke sekolah-sekolah, terutama yang TK. Jadi biasanya kan ada ibu-ibu yang lagi menunggu anak-anaknya. Biasanya saya bawa dalam satu wadah, bawa mobil, turunkan, dan saya perkenalkan dulu sama ibu-ibu. Bu, permisi, selamat pagi. Saya ada produk begini, silakan dicoba. Kalau berminat, ini harganya sekian, ini produk baru. Akhirnya mereka juga sampai seringkali mereka akan bertanya, Pak, biasa menelpon, Pak, kapan bawa lagi barangnya ke sini? Begitu. Nah, di samping itu juga yang paling berkesan, saya dan beberapa karyawan itu membagi tugas. Jadi karyawan itu saya tugaskan untuk menyasar kantor-kantor, misalnya hari ini sepanjang jalan ini, hari ini sepanjang jalan ini, cari kantor-kantor, dinas-dinas, cari kumpulan ibu-ibu dan memberikan sampel. Saya juga membuat list teman-teman, mulai kerabat, teman kuliah, teman sekolah. Saya datangi kantornya mereka satu persatu dan saya kasih sampel. Ini ada produk saya ini sekarang saya lakukan, saya bikin produk ini, saya berniat untuk jualan. Silakan bagi-bagi ke kantor-kantor, teman-temannya, siapa tahu ada yang suka berminat nanti bisa hubungi. Dan saya rasa cara ini cukup efektif. Akhirnya selama di 1 tahun pertama kami lebih fokus untuk melakukan hal itu. Kadang juga
saya nawarkan kepada ibu-ibu yang jualan ketika dia telepon balik, Pak, kami mau order beberapa dos, misalnya 20 dos kembali, kapan bisa diantarkan? Nah, saya coba tanya ibu, saya tawarkan kepada ibu ini yang menelpon, Bu, begini, saya kasih penawaran ya, kalau misalnya ibu bisa menjual 1 dos, saya kasih umpamanya, saya kasih Rp1.000. Akhirnya kan dia menjadi perpanjangan tangan penjualan. Menjual produk kami di tempat keramaian-keramaian, sama seperti di CFD atau di taman kota di mana intensitas lalu lalang masyarakat itu cukup tinggi. Juga kami berusaha aktif ikut dalam kegiatan pameran-pameran. Jadi untuk ikut pameran itu bukan sekedar ikut pameran, itu bukan untuk mencoba mencari keuntungan dari penjualan, tapi supaya orang tahu bahwa ada ini produk baru, ada Pia Mira baru. Datangi, dia bertanya, Pak, kalau saya mau jual kembali produk ini, bagaimana? Apakah saya dapat ada harga khusus? Akhirnya kami mulai dari situ, kayak oh bisa Bu, nanti saya kasih harga segini untuk jual, beda dengan harga ecer. Nah, inilah awal mulanya sistem penjualan kami yang sampai sekarang kami terapkan, penjualan melalui reseller. Pertama itu karena saya tahu Pia Mira itu lagi viral-viralnya. Nah, di mana saya tahu ini peluang yang sangat bagus. Nah, jadi saya menawarkan untuk jadi resell. Nah, kebetulan juga saya juga itu kan berdomisilinya di Maros, di mana merupakan suatu lintas provinsi yang memudahkan kami untuk penjualan Pia Mira. Untuk yang pertama kali itu kan saya nawarinya ke tetangga perumahan. Nah, hanya saya cuma merasa kalau ini begini terus kayaknya nggak berkembang. Nah, karena biasanya kan kalau tetangga kan biasanya ada pasti mengalami rasa kebosanan akan produk tersebut kan. Akhirnya saya tanya ke Bapak, gimana kalau Pia Mira ini kita tawarin ke toko-toko. Beberapa toko itu belum tentu semua menerima barang produk kami. Hanya karena kami tetap gigih menawarkan produk Pia itu bahwasanya ini laku di toko-toko, apalagi di pasaran. Akhirnya alhamdulillah 1-2 toko mulai menerima. Sisanya dari pelanggan-pelanggan sih cuma bilang alhamdulillah di antara semua perbandingan Pia-Pia yang lainnya itu Pia Mira paling enak katanya, karena dibilang kalau coklatnya itu kayaknya dia berapa hari masih tetap lumer. Pastinya ada kebanggaan tersendiri buat saya pribadi ya, dimana alhamdulillah sudah bisa memasarkan produk Pia itu dalam sepekan itu mungkin bisa mencapai 3.500 sampai 4.000. Nah, dimana dari situ tuh kami bisa memberi manfaat yang banyak kepada orang-orang, terutama buat saya yang di dakwah saya. Dari penjualan ini biasanya dia akhirnya berkembang dengan sendirinya. Jadi dari yang satu ibu ini ada kerabatnya atau temannya lihat, oh dia jual ini dan keuntungannya lumayan gitu. Jadi akhirnya dia juga menelpon, datang ke tempat kami, saya juga mau jualan. Akhirnya seiring waktu berjalan reseller kami terus bertambah.
Nah, inilah cikal bakalnya akhirnya yang kami jalankan sekarang ini lebih fokus kepada produksi dan pendistribusian kepada melalui reseller-reseller yang mendistribusi ke daerah-daerah. Dari masa-masa terberat itu ada momen ketika saya datang ke suatu tempat jualan yang saya dapatkan itu bukan sambutan baik, tapi misalnya dari security, dari satpam, kadang ditegur, "Pak, maaf di luar dilarang jualan di sini, bukan tempat jualan di sini. Pak, jangan lewat sini, lewat belakang," kalau gitu. Kadang masa-masa begitu saya antara mau menangis atau mau tertawa. Mungkin pada saat itu rasanya mau menangis karena dari punya pekerjaan yang lumayan mapan, akhirnya jualan-jualan kue, eceran, sampai ditegur-tegur, dimarahin sama security. Dulu rasanya itu kayak mau menangis. Tapi kalau saya ingat kembali, rasanya mau tertawa karena itu adalah bagian dari proses tumbuhnya kita sampai sekarang memiliki usaha yang lumayan cukup dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu motivasi saya untuk menjalankan usaha ini mengingat kembali kepada nasihat bapak saya bahwa ketika kamu mau bikin sesuatu, mau bikin usaha, kita perbaiki, mantapkan niat. Niat itu sebagai seorang pengusaha bukan sekedar mencari keuntungan, profit, tapi banyak hal di luar itu. Kita juga menyiapkan untuk bisa membantu orang, bisa membantu warga sekitar. Jadi karena di sekitar rumah ini banyak ibu-ibu yang tidak ada kegiatan pekerjaan, dari keluarga juga yang mungkin menengah ke bawah. Jadi akhirnya kami mempekerjakan tetangga-tetangga, dan satu hal itu biasanya banyak orang yang dari luar, yang dari jauh. Cuma saya sampaikan kepada mereka bahwa tanggung jawab saya itu untuk pertama orang-orang sekitar sini. Momen paling sulit ketika kita mau mulai usaha ini di 1-2 tahun awal, yaitu momen di mana membangun usaha, memperkenalkan produk, memasarkan. Nah, ini banyak tantangannya, sampai ada saat-saat di mana antara saya ragu apa yang telah saya lakukan. Saya tinggalkan pekerjaan yang dengan gaji yang bagus, tapi akhirnya saya bercermin kembali di salah satu pembicara di salah satu seminar. Dia mengatakan begini, bahwa banyak pengusaha muda itu gagal karena di tahun pertama, tahun kedua mereka mau langsung lihat hasil. Jadi bikin usaha, akhirnya sudah punya tabungan, bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, sementara dalam seorang pengusaha yang ingin sukses, 1 tahun 2 tahun pertama itu dijadikan sebagai momentum untuk mengembangkan usahanya, proses memperkenalkan produk. Nanti tahun ketiga istilahnya dia istilahkan dengan nanti tahun ketiga baru kita angkat-angkat kaki. Kalau di tahun ketiga belum bisa angkat-angkat kaki, berarti ada masalah dengan usahanya. Lebih baik mungkin keputusan terbaik adalah untuk tutup, ganti usaha. Nah, jadi akhirnya saya jadikan itu sebagai motivasi untuk saya masih di tahun pertama. Akhirnya saya putuskan untuk memperbaiki, melihat, mengevaluasi apa-apa saja yang kurang. Usaha 1,5 tahun akhirnya bisa kelihatan mulai menanjak naik hasilnya.
Jadi saya dulu bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan telekomunikasi dan akhirnya memutuskan untuk resign dari perusahaan karena pada saat itu saya menikah dengan teman kantor dan perusahaan waktu itu punya kebijakan untuk tidak memfasilitasi, tidak mengakomodir suami istri dalam satu atap. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan mencoba peruntungan di dunia wirausaha. Karena dulu mau memutuskan antara saya atau istri yang keluar. Cuma karena dari saya sendiri selalu ada keinginan, ada rasa penasaran tentang dunia wirausaha ini. Tibalah momen di mana harus ambil keputusan apakah ini momentum bagi saya untuk memaksakan diri untuk mencoba peruntungan saya di wirausaha. Waktu akhirnya saya memutuskan keluar dari perusahaan, Pia Mira ini bukan usaha yang pertama. Ada beberapa usaha yang saya jalankan, misalnya bikin bubur ayam, bubur kacang hijau, atau ada juga rumah makan, istilahnya kalau di sini rumah makan tunjuk-tunjuk karena waktu itu lagi booming. Nah cuma secara jangka panjangnya kadang saya berpikir usaha ini secara jangka panjang mungkin ada keterbatasan. Jadi misalnya nih ada penjual bakso yang di ujung jalan, yang saya dari SD sampai sekarang tapi warungnya ya begitu-begitu terus. Kenapa? Karena cakupan penjualannya itu hanya sekitar lingkungan. Nah begitu saya lihat kalau saya bercermin usaha warung makan yang sederhana ini kayaknya tidak cocok. Jual bubur ayam juga ini kayaknya kurang maksimal. Jadi saya harus berpikir suatu usaha yang saya bisa mendistribusi bukan cuma wilayah sekitar rumah, bukan cuma Makassar, tapi harus keluar, bahkan keluar provinsi. Waktu itu akhirnya saya putuskan saya harus ganti usaha, gitu. Karena saya tidak tinggalkan perusahaan ini hanya untuk jualan sederhana begini tidak cukup. Saya harus meninggalkan sesuatu yang besar, akhirnya untuk harus mendapatkan minimal sesuatu yang minimal sama. Pertama kali itu dapat info tentang Pia Mira dari teman kos yang sebelumnya juga kerja di Pia Mira. Terus kenapa bergabung di sini? Karena hal yang paling saya syukuri kerja di Pia Mira karena pertama saya bisa membiayai hidup saya sendiri. Terus saya juga bisa menyisipkan sedikit uang untuk orang tua, serta saya juga bisa sedikit menyisipkan untuk tabungan masa depan. Selama saya bekerja di Pia Mira, saya merasa penuh tantangan. Yang pertama itu mungkin karena suasana yang di sini yang notabene adalah ibu rumah tangga, ya banyak pelajaran yang dipetik dari mereka-mereka yang sudah banyak berpengalaman. Salah satu kebaikan yang saya terima itu beliau memberikan saya kesempatan untuk bekerja di sini meskipun saya tidak punya pengalaman buat membuat kue sedikit pun, tapi dia memberikan saya lapangan pekerjaan dan itu merupakan salah satu bantuan terhadap saya untuk menyelesaikan pendidikan terakhir saya. Saya kerja di Pia Mira sudah 2014 dan saya tahu ada pekerjaan di sini dari tetangga. Ya, saya merasa bersyukur kerja di Pia Mira karena saya dibawa ke liburan sama bosku, karena saya bisa membantu juga anak-anakku kerja di sini, terus bisa membiayai anakku yang 2 orang. Itu yang bikin saya semangat kerja di sini, karena saya bisa berkumpul sama anak-anak, lagian juga dekat dari rumah. Kalau itu bosku
dia orangnya baik sekali, suka bercanda, suka ketawa, dia sering marah, tapi cuma hanya sebentar. Dia senangi karyawannya. Saya minta berterima kasih sama Pak Naing karena berkat bantuan Pak Naing saya bisa mensekolahkan anakku dan bisa membiayai anakku dan bisa saya kasih makan anakku dengan keluargaku. Ya, walaupun saya sudah tua, Pak Naing masih bisa menerima saya. Saya bersyukur karena saya masih diterima di sini. Walaupun saya tidak diterima di pekerjaan lain, tapi Pak Naing bersedia memanggil saya di sini walaupun saya sudah tua. Kenal Pia Mira, kebetulan lewat, lihat spanduknya dan lihat etalasenya, jadi penasaran, coba-coba singgah beli, ternyata enak. Ringan di mulut, lumer, sekali gigit langsung meleleh coklatnya. Itu yang anak-anak suka. Terjangkau harganya, bisa dijangkau masyarakat bawah. Jadi selalu saya jadikan oleh-oleh kalau ke kampung ataupun saya kirim sama keluarga di NTT. Beda, kalau yang lain saya sudah sering coba, yang kulitnya itu keras, kalau ini lembut. Sebenarnya usaha ini kita pada prinsipnya usaha Pia ini saya adopsi dari usaha om sama tante di Jawa. Kebetulan istri orang Jawa di Surabaya, kami sering bolak-balik. Nah, karena setiap ke sana itu saya pasti sempatkan diri untuk datang silaturahmi ke rumah om sama tante. Nah, di situ lama-kelamaan akhirnya ditawarkan sendiri. Nain, kamu tidak mau tidak coba kembangkan, coba di Makassar. Saya bilang, saya nggak minta, tapi ditawarkan. Oh iya, kalau boleh. Akhirnya dicoba setiap sana, coba belajar bikinnya. Cuma tidak semulus itu prosesnya. Akhirnya tapi saya putuskan, oke, coba dulu deh. Setelah berkali-kali coba, akhirnya udah ketemu permasalahannya, akhirnya kayaknya sudah jadi. Nah, tantangan berikutnya itu bagaimana kita bisa memasarkan. Kadang juga orang tua yang banyak sering memberikan motivasi. Bapak saya sendiri sering sampaikan, ketika kau mau kembangkan usaha itu, perbaiki niat, bukan sekedar untuk mencari keuntungan, tapi di samping itu juga ada hal yang lebih besar, yaitu bisa membantu orang-orang sekitar, mempekerjakan orang. Nah, ini niat mulia. Dengan begitu, usaha itu kita bukan cuma cari keuntungan, tapi juga cari keberkahan. Nah, segala sesuatu yang berkah itu pasti tumbuh. Nah, ibu juga selalu memotivasi untuk membantu ketika saya merasa agak lemas melihat pengembangan Pia-nya, dia kembali memberikan semangat, ayo coba lagi.